Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Zakaria, Rabbi anna yakunu li ila akhirih, yang dawuh Rabbi anna yakunu li ulamun ila akhirih. Rabbi itu pangeran ingsun, anna hale kaya apa, kaifa yakunu tegese hale kaya apa, iku li kedue ingsun sapa gulamun anak lanang, walatun tegese anak. Waqad balagoni ya hari teman-teman tumeka ing ingsun apa alkibaru tuwa. Ai balagot tegese tumeka nihayat sini ing katoke umur miatan tegese 120 lan 20 apane sanatan taune. Wa merati hale utawi bojo wadon ingsun iku akirun kang gabuk balagot terus tumeka samaniata ing umur 8 lan 90 apane sanatan taune. Qala dawuh sapa Allah, alamru tawi perkara iku kadzalika kaya mengkono-mengkono yakunu li gulam ila akhirih. Min khalqillahi saking oleh ndadekake Allah gulaman ing anak mingkum saking sira loro. Allahu ta'ala Gusti Allah iku yaf'alu agawe sapa Allah ma ing perkara ya syawa ngersake sapa Allah. La yu'jizu ora ngapesake ing Allah anhu saking ma apa syai'un suwi-wiji. Walidari hadhil qudrati lan krana mertelake ikilah sifat kuasane Allah al-azimati kang agung. Alhamahu paring ilham sapa Allah ing Zakaria as-su'ala ing nyuwun liujaba drapun den ijabai sapa Zakaria biha kelawan kudrah al-azimah. Pemirsa yang dihormati Allah, jadi pada ayat sebelumnya diterangkan bagaimana seorang Nabi Zakaria yang telah lanjut usia, beliau berdoa memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang keturunan agar bisa meneruskan perjuangan beliau sebagai seorang rasul. Dan ternyata doa Nabi Zakaria ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria bahwa istri Nabi Zakaria sebentar lagi akan mengandung. Maka kemudian di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana sikap Nabi Zakaria setelah mengetahui kabar gembira tentang akan datangnya seorang putra baginya. Di sini dijelaskan bagaimana Nabi Zakaria sangat terheran-heran karena saat itu usia beliau sudah 120 tahun. Sedangkan istrinya sudah 98 tahun. Di mana saat berdoa di dalam tafsir Jalan kemarin diterangkan saat berdoa itu beliau berusia 80 tahun dan diijabahi di usia 120 tahun, berarti ada 40 tahun jeda antara doa dan diijabahi. Maka sebagai manusia, walaupun Rasul, beliau juga seorang manusia, beliau merasa keheranan bagaimana di usia beliau yang sudah sangat tua itu beliau bisa memiliki seorang keturunan karena beliau sudah tua dan istrinya itu juga mandul. Maka beliau bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi, bagaimana dia itu bisa memiliki anak padahal dia itu sudah tua dan istrinya mandul. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya demikianlah Allah itu kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah. Di sini intinya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kemahakuasaan Allah, bahwa Allah itu bisa melakukan apapun yang Dia kehendaki. Maka Allah mengilhamkan kepada Nabi Zakaria agar berdoa memohon sesuatu yang secara umumnya itu adalah sesuatu yang mustahil. Sehingga ketika Allah mengijabahi, maka tampaklah kemahakuasaan Allah pada hal tersebut.
Walamma takut lan ing dalem semangsane bronto apa nafsuhu awak dhewe ne Zakaria ila suratil mubasyari maring enggal-enggale wong kang den bebungah apa bihi al. Kala dawuh sapa Zakaria, Rabbi ja'al li ayah ing dawuh Rabbi ja'al li ayah. Rabbi itu pangeran ingsun. Ij'al kawula atur dadekake tuan li ingsun ayatan ing tetenger ay alamatan tegese alamat. Ala hamli mar'ate ngatasé metenge bojo wadon ingsun. Kala dawuh sapa Jibril, ayat uga utawi tetenger ira, ali ngatasé metenge bojo wadon ira iku Allah tu kalimah yen to ora guneman sira annasa ing para menungsa. Ai tamtani untuk nyegah sira min kalamihim saking guneman ing nas bi khilafi dzikrillah taala kelawan berbedani zikir Allah taala. Salah ayamin ing dalam telu pira-pira dina ai bilaya lihat kese sertane pira-pira wengine salah satu ayam. Ila romja angin aweh isyarat-isyaratan tegese isyarah. Wadhkur lan dikira sira rabbaka ing pangeran ira kasiran kelawan akeh wasyabilan maca tasbih sira. Sholli tegese salat sira bil asyi ing dalam wektu sore wal ibkari lan wektu isu. Awakhirin hari tegese ing dalam akhire pira-pira dina awa ilihi lan awale pira-pira nahar. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi di sini diterangkan bahwa ketika Nabi Zakaria mengetahui bahwa dia akan dikaruniai seorang anak, maka dia pun sangat gembira dan ingin segera terwujud keajaiban itu. Maka beliau pun bertanya, ya Tuhanku, berilah tanda kepadaku. Artinya di sini Nabi Zakaria ingin jika memang beliau akan diberi keturunan supaya diberi tanda bahwa istrinya itu hamil. Karena apa? Karena istrinya itu sudah tua, sudah menopause dan sudah tidak haid. Jadi sulit mengetahui tanda mulai kehamilan. Maka di sini Nabi Zakaria bertanya, apa tandanya kalau istri saya itu sudah hamil? Maka di sini dijawab oleh Allah lewat malaikat Jibril bahwa tandanya adalah Nabi Zakaria tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari 3 malam. Beliau hanya bisa memberikan isyarat. Tapi di sini dikatakan bi khilafi dzikrillah taala. Karena tapi ternyata Nabi Zakaria masih bisa berzikir. Jadi yang tidak bisa itu berbicara dengan manusia. Karena tapi masih bisa berzikir kepada Allah. Terbukti dari akhir ayat di sini ada perintah wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Wadhkur rabbaka, berbanyaklah zikir kepada Tuhanmu dan berbanyaklah tasbih. Di sini tasbih di sini maksudnya adalah sholat di waktu pagi dan sore. Ini di awal hari dan di akhir hari. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kajian kali ini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Poin pertama adalah berkaitan dengan kisah di mana Nabi Zakaria sebagai tanda bahwa istrinya nanti hamil adalah beliau tidak bisa berbicara selama 3 hari 3 malam kecuali hanya menggunakan isyarat. Ternyata dari sini para ulama, khususnya para ulama sufi, mengambil sebuah pelajaran. Jadi dalam kitab Tafsir Sawi diterangkan, wa min dzalika ikhtara ba'du akabiris sufiyah annal khalwah maria dohri bulugil murad salah satu ayamin bilayaliha. Dari kisah di atas, sebagian pembesar-pembesar sufi mereka memilih bahwasanya khalwah disertai dengan riyadah agar tercapai tujuan-tujuan mereka itu adalah 3 hari 3 malam. Ya jangan dzikrullahi fiha syi'arahu wa tisarahu wa liyatakallamu fiha. Mereka menjadikan zikir kepada Allah sebagai pakaian mereka dan mereka tidak berbicara selama 3 hari 3 malam tersebut kecuali berzikir. Jadi intinya para pembesar kaum sufi
itu jika mereka memiliki hajat, maka mereka berkhulwah atau beruzlah menjauh dari keramaian manusia untuk riyadhah, berzikir kepada Allah selama 3 hari 3 malam. Namun kalau kita orang awam, kalau ingin melakukan seperti ini harus dengan bimbingan seorang guru. Tidak boleh sembarangan, kecuali amalan kita adalah amalan sholawat. Kalau sholawat boleh diamalkan tanpa bimbingan guru, karena yang membimbing kita secara rohani adalah Rasulullah SAW. Kemudian poin kedua yang ingin kami sampaikan adalah ayat ini menunjukkan betapa pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan semua ibadah itu ada rukhsahnya kecuali zikir kepada Allah. Karena kalau zikir itu ada rukhsahnya, harusnya yang paling berhak mendapatkan rukhsah adalah Nabi Zakaria. Namun ternyata tidak. Di sini Nabi Zakaria tidak mendapatkan rukhsah, tidak mendapatkan keringanan untuk tidak berzikir walaupun keadaannya sedang tidak mampu berbicara. Nabi Zakaria tetap diperintahkan untuk berzikir kepada Allah meskipun dalam kondisi sedang tidak dapat berbicara. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa tidak boleh ditinggalkannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara zikir kepada Allah itu adalah sholat. Karena dalam saat itu kita berzikir mengingat Allah dengan banyak takbir, Fatihah dan seterusnya. Itulah mengapa di antara semua ibadah, sholat adalah satu-satunya ibadah yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Orang yang tidak mampu berhaji, dia boleh tidak berhaji. Orang yang tidak mampu zakat, dia boleh tidak berzakat. Orang yang sedang tidak mampu berpuasa, ya boleh tidak berpuasa. Akan tetapi orang yang tidak mampu sholat tetap diwajibkan sholat semampunya, sebisa-bisanya. Tidak mampu berdiri boleh dengan duduk, tidak mampu duduk boleh dengan tidur miring dan seterusnya. Bahkan ketika dia sudah tidak mampu bergerak sekalipun tetap diwajibkan dia bersolat selama dia masih memiliki akal yang sehat, selama dia masih memiliki kesadaran. Dia tetap wajib sholat meskipun hanya dengan membayangkan sholat ketika dia sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Ini menunjukkan betapa sholat yang merupakan inti sholat itu adalah zikir, maka itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Bahkan ketika perang berkecamuk pun tetap tidak boleh meninggalkan sholat. Tetap ada sholat namanya sholat lisyiddatil khauf, sholat yang dalam keadaan berperang. Untuk itu mari kita berusaha sebisa mungkin meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin zikir kita masih sebatas zikir lisan, belum bisa khusyuk, belum bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hikam dijelaskan, la tatruki dzikra li atami hudurika ma'allahi fihi. Janganlah kalian meninggalkan zikir hanya karena kalian belum mampu hudur atau belum mampu ingat kepada Allah di waktu kalian berzikir itu. Lianna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Karena lupa kalian kepada Allah ketika kalian sedang tidak berzikir itu jauh lebih parah, jauh lebih berbahaya daripada lupa kalian akan tetapi kalian sedang dalam keadaan berzikir. Fa'asa ayarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikri ma'a wujudi yaqdatin. Maka mudah-mudahan Allah mengangkatmu dari zikir dalam keadaan lupa pada zikir dalam keadaan sadar. Amin dzikri ma'a wujudi yaqdatin ila dzikri ma'a wujudi hudurin. Dan dari zikir dalam keadaan sadar kepada zikir dalam keadaan hudur, merasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzikri ma'a wujudi hudurin la dzikri ma'a ghaibatin amma siwal madhkur. Dan diangkat dari zikir dalam keadaan hadir di hadapan Allah, merasa hadir di hadapan Allah, diangkat kepada zikir sampai dia merasa hilang semua, tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir yang paling tinggi itu adalah ketika seorang itu sudah tidak ingat apa-apa lagi kecuali hanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak ingat pada dirinya sendiri. Bahkan dia merasa dirinya tidak ada. Dia sudah tidak merasakan kehadiran dirinya sendiri.
Mungkin gambaran yang bisa kita lihat adalah seorang anak kecil ketika dia bermain game, ketika dia sudah sangat masuk ke dalam dunia gamenya, hilang semuanya. Diteriaki orang tuanya, disuruh makan tidak ingat, lupa makan, lupa pada dirinya sendiri. Itu adalah anak yang fana atau sudah masuk ke dalam dunia gamenya, lupa segala-galanya, lupa makan, lupa tidur. Diteriaki orang tuanya tidak dengar. Begitulah orang yang sudah fana pada Allah, zikir, hingga dia lupa semuanya, yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dirinya sendiri pun dia sudah tidak ingat. Ini adalah zikir yang paling tinggi, tingkatan zikir yang paling tinggi. Dan di akhir hikmahnya ya, Imam Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang hikam, memberikan penutup yang sangat bagus sekali. Beliau mendawuhkan, wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sukar. Artinya ketika kita melihat tingkatan-tingkatan zikir, kita pasti merasa rendah. Kita ini masih jauh sekali, kita zikir aja sering lupa. Maka di sini Imam Ibnu Athaillah memberi kita semangat bahwa Allah itu aziz, Allah itu tidak merasa sukar untuk mengangkat seseorang. Jadi walaupun kita sekarang mungkin masih rendah, masih sering lupa dalam keadaan zikir, tapi Allah itu maha kuasa. Allah bisa sangat cepat sekali mengangkat kita dari derajat yang paling rendah ke derajat yang paling tinggi. Untuk itu mari kita jangan putus asa. Kita mungkin dalam berzikir masih sering lupa kepada Allah, maka mari kita terus tingkatkan. Kita sebagai manusia wajib berusaha, namun kita juga harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya yang mau berusaha. Untuk itu sekali lagi mari kita tingkatkan zikir kita kepada Allah. Bagi yang mungkin sudah memiliki amalan dari gurunya, zikir-zikir dari gurunya, baik itu tarekoh, mari kita tingkatkan zikir kita. Bagi yang belum punya guru, mari kita membaca sholawat saja, memperbanyak zikir dengan sholawat. Karena sholawat itu adalah amalan yang tidak perlu guru, karena sanad dan gurunya itu adalah Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah secara rohani akan membimbing rohani kita, dibimbing menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa sholawat apa saja ya. Bisa sholawat wahidiyah, sholawat nariyah, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk menutup kajian kali ini kami ingin mengisahkan sedikit tentang kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu tinggal di Palestina di masa pemerintahan Raja Herodes. Saat itu Raja Herodes memiliki seorang keponakan yang sangat cantik bernama Herodia. Karena sangat cantiknya keponakannya ini, akhirnya Raja Herodes tertarik ingin menikahi ponakannya sendiri. Ternyata Herodia pun bersedia dinikahi oleh Herodes. Akan tetapi pernikahan mereka akhirnya ditentang oleh Nabi Yahya. Karena pernikahan seperti itu, paman menikahi ponakannya itu hukumnya adalah haram. Akhirnya Herodia ini meminta kepada Raja Herodes agar Nabi Yahya dibunuh, agar tidak ada yang menghalang-halangi pernikahan mereka. Maka akhirnya Raja Herodes menuruti permintaan keponakannya itu. Dia memerintahkan kepada pasukannya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Hingga akhirnya, singkat cerita, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria terbunuh dalam waktu yang hampir bersamaan dalam tragedi tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari sini kita belajar bahwa seorang nabi saja, Nabi Zakaria, beliau memiliki kehidupan yang tidak ideal, di mana beliau juga mengalami masalah yang juga sering terjadi di zaman sekarang. Beliau ditimpa kesulitan memiliki anak, istrinya mandul,
hingga tidak kunjung diberi putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir kehidupannya beliau Nabi Yahya dan Nabi Zakaria meninggal dalam keadaan dibunuh. Ini menunjukkan bahwa seorang nabi saja hidupnya tidak ideal. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, maka jangan pernah berharap dunia ini ideal. Dunia ini adalah tempat ujian kita. Untuk itu, mari kita siapkan lahiriah dan batiniah kita untuk menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika itu adalah ujian berupa musibah, maka mari kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa bersabar. Dan apabila ujian itu adalah ujian kenikmatan, mudah-mudahan kita semua bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.